Pasti kita nggak asing dengan kata-kata ini ya. Dasar nggak tahu diri. Kiasan ini tuh sering diucapkan orang yang marah karena perilaku orang-orang yang sudah dibantu malah nipu, sudah dipelihara sampai besar malah kurang ajar, sudah diberi malah mencuri. Dulunya susah, begitu ditolong lupa sama yang nolong. Yang sudah ditolong malah ngerongrong. Orang-orang yang nggak tahu diri tuh sudah nggak ikut nolong, ikut ngomong. Saya mau bilang gini, ayo belajar, jangan jadi orang yang nggak tahu diri. Sebaik-baiknya manusia itu pasti ada batas kesabarannya. Ketika orang bantu kita, sebaik-baiknya manusia, mereka bukan Tuhan. Mereka bilang nggak usah sekalipun, kita harus lakukan bagian kita. Kalau kita mau jadi orang yang tahu diri, jangan punya mental suka minta-minta. Saya bilang ini mental pengemis. Sebaik-baiknya orang, kita nggak tahu hatinya. Jadi, belum tentu semua orang tuh tulus. Ingat, jangan lupa kebaikan orang ketika kamu minta tolong. Jangan balas kebaikan orang dengan kejahatan. Kalau kita pernah ditolong orang, justru pastikan kita balas budi. Ingat baik-baik kebaikannya. Jadilah orang yang tahu diri. Saya mau kasih tahu orang-orang yang membalas kebaikan dengan kejahatan. Jadilah orang yang tahu diri. Kalau kita dibantu orang, kita justru harus baik sama orang. Jangan malah menyusahkan. Kita harus bisa dipercaya. Ada orang yang sudah diberi kepercayaan, malah nggak bisa dipercaya. Itu nggak tahu diri. Kita nggak bisa bilang sama orang, oh saya orang baik. Orang harus lihat perbuatan kita yang baik. Baru mereka bisa memuliakan Bapa kita yang di sorga. Kita nggak bisa bilang, oh saya orang baik, tapi kelakuan kita nggak baik. Kebaikan hati kita harus diketahui orang. Artinya harus ada tindakan nyata, nggak cuma ngomong aja. Sekali lagi, manusia bukan Tuhan. Mereka nggak tahu dalamnya hati kita. Mereka nggak tahu apakah yang kita kerjakan itu benar-benar tulus dan jujur. Kita harus bisa mempertanggungjawabkan kepercayaan orang kepada kita, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Jangan sampai kita difitnah orang dan nama Tuhan dipermalukan. Senang sekali bisa kembali melayani Anda dalam ibadah online. Hari ini saya akan berbicara tentang belajar tahu diri. Tiba-tiba kata-kata ini muncul waktu saya lagi merenungkan apa yang saya mesti ajarin. Tiba-tiba Tuhan ingatkan saya tentang bagaimana orang tua saya mendidik saya. Ada nilai-nilai yang orang tua saya tanamkan dan hari ini saya hidupi. Apa yang saya mau bagikan? Yang pertama, orang tua saya mengajarkan kepada saya harus membelikan makanan atau hadiah untuk orang-orang yang sudah membantu kami. Jadi satu hari saya menemani mami saya untuk ketemu dengan kliennya. Kebetulan mami saya menjual perhiasan dan orang-orang yang menjadi customernya, mami saya selalu membawakan buah tangan seperti kue-kue, makanan, dan kerap kali mama saya tuh kalau pesan makanan banyak banget dan dia bagiin ke customer-customernya. Dan saya tanya, "Ma, kenapa harus beliin makanan buat customer mama?" Dan dia bilang, ya kita harus kasih sesuatu buat orang-orang yang sudah bantu. Kemudian orang tua saya juga mengajarkan begini, kalau ke rumah orang tuh harus bawa sesuatu. Kita nggak boleh datang dengan tangan hampa. Ketika orang tua saya pergi ke rumah teman atau saudara atau menumpang di rumah keluarga di Australia atau di mana saja, mereka selalu menenteng oleh-oleh sangat banyak buat keluarga yang ada di sana. Kemudian orang tua saya juga mengajarkan kalau orang baik sama kita, kita harus tahu diri. Sudah dibantu, jangan malah menyusahkan. Jangan sampai orang tuh nyesel nolong kita gitu. Harus tahu diri. Kemudian orang tua saya juga mengajarkan gini, kalau kita numpang di rumah orang, ya jangan diem aja, harus bantu-bantu. Saya ingat satu hari mama saya mengunjungi saya di Australia waktu saya menikah, karena kami dipinjamkan kamar sama teman. Mama saya malah membersihkan rumahnya, menyikat balkoninya dan masak buat teman saya ini. Dan tentu saja teman saya suka sekali, dan saya belajar sesuatu bahwa kalau kita tinggal di rumah orang, kita harus tahu diri. Pasti kita nggak asing dengan kata-kata ini ya, dasar nggak tahu diri. Kiasan ini tuh sering diucapkan orang yang marah karena perilaku orang-orang yang sebagai berikut ini. Sudah dibantu, malah nipu. Sudah dipelihara sampai besar, malah kurang ajar. Sudah diberi, malah mencuri. Dulunya susah, begitu ditolong, lupa sama yang nolong. Yang sudah ditolong, malah ngerongrong.
udah numpang malah nyusahin, ngutang nggak mau bayar. Ada lagi, nggak mau keluar uang tapi mau ikut makan. Nggak mau bayar tapi pesen paling banyak. Ada yang tidak ikut bekerja tapi mau ikut menikmati hasilnya. Orang-orang yang nggak tahu diri tuh sudah nggak ikut nolong, ikut ngomong. Saya gemes juga sama beberapa orang yang ngomongin kami di belakang. Ketika teman-teman cerita ke saya, ada yang ngomongin kamu begini. Saya cuma jawab gini, waktu kita susah mereka juga nggak peduli, bantu juga enggak. Tapi kenapa begitu kita maju, orang malah kepo, malah seolah-olah mereka lebih tahu dari kita, bikin cerita macam-macam dan malah ingin menjatuhkan. Saya mau bilang gini, ayo belajar, jangan jadi orang yang nggak tahu diri. Tahukah saudara, manusia bukan Tuhan. Sebaik-baiknya manusia, itu pasti ada batas kesabarannya. Ketika orang bantu kita, ya, kita bilang terima kasih ya, nanti saya balas ya. Mereka akan bilang, oh nggak usah, nggak apa-apa. Tapi saya mau bilang gini, kita harus tahu diri. Jangan aji mumpung. Saya kasih contoh. Waktu ada donatur yang kasih donasi buat Tangan Pengharapan, lalu saya bilang sama dia, oh ya, nanti dari Tangan Pengharapan akan kirimkan tanda terima. Orang ini kebanyakan teman-teman kami pasti akan bilang, gak usah, udah gak usah, kami percaya. Tapi saya mau bilang gini, sebaik-baiknya manusia, mereka bukan Tuhan. Mereka bilang gak usah sekalipun, kita harus lakukan bagian kita. Karena mereka gak bisa lihat apakah uangnya sampai atau tidak. Kitanya yang harus tahu diri. Nah, saya belajar, kalau kita mau jadi orang yang tahu diri, kita harus belajar hal-hal berikut ini. Saya mau share satu persatu. Yang pertama, jangan punya mental suka minta-minta. Saya bilang ini mental pengemis. Kenapa? Tidak semua orang tuh tulus. Meskipun mereka kelihatan baik, ramah, menawarkan dengan baik ke kita. Tapi saya mau kasih tahu, nggak semua orang tuh tulus. Dan kita nggak tahu hatinya orang. Ada pepatah bilang, hati orang siapa yang tahu. Amsal 23 ayat ke-6 bilang begini, jangan makan roti orang yang kikir. Jangan ingin akan makanannya yang lezat. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Silakan makan dan minum, katanya kepadamu. Tetapi ia tidak tulus hati terhadapmu. Sebaik-baiknya orang, kita nggak tahu hatinya. Jadi, belum tentu semua orang tuh tulus. Jangan pernah punya mental pengemis. Suatu kali anak saya diajak pergi sama teman kami yang anaknya juga seumuran. Anak saya diajak menemani anaknya main. Lalu tentu mereka pergi makan, anak saya diajak makan. Saya menitipkan uang ke pengasuh anak saya suruh temani supaya jangan sampai anak saya menyusahkan. Saya titipkan uang. Nah, seringkali ketika kasus-kasus seperti ini, kita aji mumpung. Wah, mau dibayarin orang makan. Asik, makan gratis. Wah, anak kita main. Dibayarin gak ya? Nah, saya mau bilang gini, jangan punya mental seperti itu. Justru kita harus mikir, waktu orang bawa anak kita akan makan. Anak kita akan main. Nah, kita harus siapkan uangnya, jangan sampai menyusahkan. Karena gak semua orang tuh tulus. Saya titip uang ke pengasuh anak saya supaya ketika anak saya main atau makan, dia bayar sendiri. Tapi yang terjadi, suami teman saya ini tidak mau menerima uangnya, gengsi karena mereka orang kaya. Jadi dikembalikan lagi uangnya ke tas anak saya dan pengasuhnya tidak tahu. Lalu muncullah cerita dari istrinya bahwa saya menitip anak itu menyusahkan karena harus membayari makannya dan mainnya. Well, anyway, dari situ saya ngerti bahwa nggak semua orang tuh tulus. Makanya kita nggak boleh punya mental pengemis. Yang berikutnya, kalau kita punya hutang, bayar hutangmu. Mazmur 37 ayat 21 bilang gini,
Orang fasik meminjam dan tidak membayar kembali, tetapi orang benar adalah pengasih dan pemurah. Ingat, jangan lupa kebaikan orang ketika kamu minta tolong. Waktu kita datang dan bilang sama teman kita, boleh pinjam uang nggak? Saya lagi butuh, saya lagi perlu, saya susah. Ingat, orang sudah menunjukkan kebaikan dengan meminjamkan uangnya sama kita. Jangan kita pakai firman Tuhan dan bilang, jangan mengharapkan kembali. Kita yang berhutang, kita harus tahu diri. Bayar hutang kita. Karena ketika kita berhutang sama orang, kita merugikan orang lain. Uang yang seharusnya dia bisa pakai untuk kebutuhannya sendiri, tertahan karena kita. Ayo yang punya hutang, bayar hutang. Orang benar itu pengasih dan pemurah, tidak ngerugiin orang. Belajar tahu diri. Ketika dulu kita susah, kita bukan siapa-siapa, kita ditolong sama orang, jangan jadi kacang lupa kulit. Jangan balas kebaikan orang dengan kejahatan. Kalau kita pernah ditolong orang, justru pastikan kita balas budi. Ingat baik-baik kebaikannya. Jadilah orang yang tahu diri. Udah ditolong malah nyolong. Udah dikasih malah nyuri. Kebanyakan begitu. Saya mau kasih tahu orang-orang yang membalas kebaikan dengan kejahatan. Firman Tuhan berkata, Amsal 17 ayat 13. Siapa membalas kebaikan dengan kejahatan, kejahatan tidak akan menghindar dari rumahnya. Kita gak usah nuntut balas kalau kita baik sama orang dan orang balas jahat. Karena firman Tuhan berkata, orang yang membalas kebaikan dengan kejahatan, kejahatan gak akan menghindar dari rumahnya. Saya percaya, kalau ada orang yang membalas kebaikan kita dengan kejahatan, kita harus tulus, kita harus mengampuni, kita harus memberkati, jangan mengharapkan yang jahat. Karena Tuhan akan melihat itu dan menganggapnya jahat, kata firman Tuhan. Tapi kebenaran firman Tuhan berkata, orang yang balas kebaikan dan kejahatan, kejahatan tidak akan menghindar dari rumahnya. Jadilah orang yang tahu diri. Kalau kita dibantu orang, kita justru harus baik sama orang. Jangan malah menyusahkan. Yang berikutnya, belajar tahu diri. Kita harus bisa dipercaya. Ada orang yang sudah diberi kepercayaan, malah gak bisa dipercaya. Itu gak tahu diri. Filipi 4 ayat yang kelima berkata, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Kalau kita baca ayat ini seperti ada kontradiksi yang mengatakan ketika tanganmu memberi, sebelah kanan memberi, tangan kiri gak usah tahu. Bukan itu maksudnya. Artinya gini, kita gak bisa bilang sama orang, oh saya orang baik. Orang harus lihat perbuatan kita yang baik. Baru mereka bisa memuliakan Bapa kita yang di sorga. Kita gak bisa bilang, oh saya orang baik, tapi kelakuan kita gak baik. Kebaikan hati kita harus diketahui orang. Artinya harus ada tindakan nyata, gak cuma ngomong aja. Sekali lagi, manusia bukan Tuhan. Mereka gak tahu dalamnya hati kita. Mereka gak tahu apakah yang kita kerjakan itu benar-benar tulus dan jujur. Kita harus bisa mempertanggungjawabkan kepercayaan orang kepada kita. Supaya jangan sampai kita difitnah orang. Saya selalu kesaksian ke teman-teman baik kami tentang perbuatan Tuhan. Saya tidak tutup-tutupi bagaimana Tuhan menolong kami. Bukan bermaksud menyombongkan, supaya ketika saya bisa punya ini dan itu, orang gak nuduh kami mencuri uang yayasan. Orang bilang, oh ya kamu bisa dipercaya, buktinya apa? Orang harus tahu, kita harus terbuka. Makanya saya selalu ceritakan kebaikan Tuhan dalam hidup kami, supaya kita gak difitnah orang. Tuhan kita itu Tuhan yang luar biasa, tapi kita manusia biasa. Jadi kita harus ngerti bahwa orang akan menghakimi kita kalau kita gak kelihatan nyata kejujuran kita. Contoh, tiap kali saya beli merchandise Tangan Pengharapan, loh Ibu Heni beli, gak ngambil, beli. Ketika saya beli merchandise Tangan Pengharapan, seperti yang saya kenakan hari ini, hoodie terbaru dari Positif by YTP, saya bayar, dan bukti saya transfer itu, saya info ke bagian keuangan dan saya info ke bagian merchandise, supaya mereka tahu saya bayar, saya nggak mencuri. Padahal seharusnya saya nggak perlu lapor ke staf saya. Tapi saya mau kasih tahu, orang harus lihat kebaikan hati kita, kejujuran kita, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Jangan sampai kita difitnah orang dan nama Tuhan dipermalukan.
Karena kalau orang nggak ngerti, orang mulai berasumsi. Yang berikutnya, gimana belajar tahu diri? Jangan jadi beban. Jangan pernah jadi beban. Balas kebaikan orang. Jangan makan roti orang dengan percuma. 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-7 berkata gini, sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu, dan tidak makan roti orang dengan percuma. Tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Menarik sekali. Rasul Paulus berkata, kami tidak lalai bekerja di antara kamu, tidak makan roti orang dengan percuma. Artinya gini, ketika mereka menumpang di rumah seseorang, mungkin disiapkan makan minum. Rasul Paulus di situ tidak diam aja, tapi bantu-bantu. Saya belajar untuk gak jadi beban kemanapun kami pergi. Ketika kami melayani di Belanda, ketika kami melayani di Australia, kami numpang di rumah keluarga, di rumah teman, di rumah siapapun, saya pastikan saya bantu cuci piring, saya bantu bersihkan kamar mandinya, saya pastikan jangan sampai saya ngotor-ngotorin rumah orang, jangan sampai saya bikin kamarnya berantakan, saya tata baik-baik koper saya. Jangan sampai orang nyesel numpangin kita di rumahnya. Jangan pernah jadi beban, jangan makan roti orang dengan percuma. Kalau orang baik sama kita, mereka menabur kebaikan sama kita, kita harus balas dengan berusaha menjadi berkat juga bagi mereka. Ketika orang jadi berkat bagi kita, kita berusaha jadi berkat juga buat mereka. Bukan ukuran uang, tapi jangan sampai hidup kita jadi beban sehingga kita jadi batu sandungan. Saya belajar di dalam 2 Korintus 11 ayat 9, Rasul Paulus berkata gini, dan ketika aku dalam kekurangan di tengah-tengah kamu, aku tidak menyusahkan seorang pun. Keren banget, Rasul Paulus itu hidupnya punya prinsip. Dia gak mau jadi beban bagi orang lain. Bahkan dalam kekurangannya, Rasul Paulus tuh gak mau nyusahin orang. Mari belajar dari Rasul Paulus. Berusaha jadi berkat kemanapun kita pergi. Jangan sampai hidup kita jadi beban bagi siapapun. Kalau kita tahu orang udah berbuat baik sama kita, ayolah jadi berkat juga buat mereka. Jangan sampai orang nyesel sudah bantu kita. Pikirin apa yang kita bisa lakukan juga buat mereka. Meskipun kita lihat teman kita itu mungkin jauh lebih diberkati daripada kita, tapi nilainya bukan uang, tapi penghargaan. Bahwa kita berterima kasih. Saya selalu berusaha bantu apa yang saya bisa bantu untuk orang-orang yang telah menolong kami. Jangan sampai orang nyesel baik sama kita. Yang berikutnya, bagaimana hidup kita bisa belajar tahu diri? Ayo miliki giver mentality. Mentalitas memberi. Senanglah memberi. Jadilah orang yang murah hati. Senanglah menabur. Kebanyakan orang itu lebih senang nerima. Kebanyakan orang itu lebih senang diberi, diberkati. Gak banyak orang yang punya mentalitas menabur, memberkati, menolong, berbagi. Gak banyak. Tapi saya bersyukur bahwa Tuhan itu mempertemukan kami dengan orang-orang yang murah hati. Tangan pengharapan ada hari ini karena kemurahan Tuhan dan karena kemurahan hati banyak orang yang telah menolong kami untuk menolong anak-anak bangsa. Ada 5.000 anak di seluruh Indonesia. Ada 150 staf dan guru di pedalaman Indonesia yang hari ini menolong anak-anak. Kami juga harus beasiswakan anak-anak kuliah di 10 sekolah berasrama. Saya percaya kalau bukan karena kemurahan hati orang-orang yang punya giver mentality, kami gak bisa menolong bangsa ini. Ayo jadi orang yang suka memberi. Punya mentalitas tuh bukannya ngambil, meminta, tapi memberi, menabur, memberkati. Kisah Rasul 20 ayat 35 berkata, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Lebih bahagia kalau kita tuh bisa ngasih daripada kita nerima. Kenapa? Karena orang yang memberi pasti dia diberkati. Baru dia bisa memberi. Dan ketika kita bisa kasih buat orang lain yang membutuhkan, itu bahagianya luar biasa. Saya dari minggu ke minggu menyaksikan video peduli sesama, penyaluran bantuan dari setiap donasi yang Anda berikan melalui Yayasan Tangan Pengharapan untuk orang-orang yang membutuhkan di masa COVID-19. Saya terharu banget sama Tuhan, terharu banget.
Karena di masa sukar seperti ini, Tuhan tuh masih mempercayakan berkat-Nya untuk orang-orang yang lapar, orang-orang yang butuh pakaian, orang-orang yang butuh tempat tinggal. Tuhan tuh nolong mereka, dan Tuhan mempercayai kami untuk melakukannya, dan juga teman-teman yang mengerjakan yang sama. Saya bersyukur banget. Bahagia banget kita tuh bisa berbagi sama orang-orang yang membutuhkan. Bayangin anak-anak yang gak bisa makan makanan enak di pedalaman, anak-anak yang boro-boro makan nasi. Saya tuh bersyukur banget ngelewatin begitu banyak masa-masa sulit waktu saya kecil. Tapi hari ini saya lihat gitu, Tuhan sungguh-sungguh memakai derita saya jadi beritanya. Ibrani 13 ayat 16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Ayo jangan hidup buat diri sendiri. Ayo mulai berkata cukup buat diri sendiri. Jangan serakah dengan semua berkat yang Tuhan percayakan buat hidup kita. Tahukah bahwa firman Tuhan berkata kepada yang banyak diberi, itu dituntut lebih. Berarti ketika Tuhan memberkati kita dengan harta yang melimpah, sebenarnya Tuhan lagi mempercayakan hidup kita untuk dititipkan berkat bagi orang lain juga. Saya senang bagaimana Yesus dalam hidupnya, dia peduli sama orang-orang di sekitarnya, sama jemaat yang dikotbahin. Yesus takut mereka pulang pingsan, kelaparan, Tuhan kasih makan. Waktu harus bayar pajak, Yesus juga bayarin pajak buat Petrus. Tuhan tuh giver, Yesus tuh giver banget. Amsal 11 ayat 25 bilang, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Ingat, kalau Anda ingin diberkati, jadilah berkat. Karena barang siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Mazmur 37 ayat 25. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Bukankah ini jadi doa kita semua, bahwa suatu hari nanti anak cucu kita pun akan jadi berkat. Kalau Anda ingin hidup jadi berkat, Anda harus punya giver mentality. Menaruh belas kasihan buat orang lain, memberi pinjaman. Saya kebayang, saya bilang sama Jojo, staf kita itu kan cuma bisa ngarepin gaji. Sedangkan kita kan khotbah kemana-mana, kita ketemu banyak orang, kita terima persembahan, dan juga ada orang-orang yang memberkati kita. Makanya saya sama Jojo selalu mengalokasikan sekian persen dari penghasilan kami nabur ke orang-orang di bawah kami. Saya percaya Tuhan itu semakin memberkati kita ketika kita bisa jadi berkat buat orang lain juga. Saya mau kembali ke pesan orang tua saya yang saya juga mau pesan buat saudara hari ini. Ayo, jangan lupa untuk memberi kepada orang-orang yang juga sudah menolong kita. Jadilah orang yang tahu balas budi, murah hatilah. Kalau orang baik sama kita, kita juga harus baik sama mereka. Jangan punya mental yang hanya mau nerima. Ayo punya mental yang mau memberi. Ke rumah orang, jangan datang dengan tangan hampa. Bawalah sesuatu supaya orang pun senang menerima kita. Kalau orang baik sama kita, ingat kita harus tahu diri. Udah dibantu, jangan malah menyusahkan. Sudah dibantu, jangan malah nipu. Sudah ditolong, jangan sampai nyolong. Ingat, kalau orang baik sama kita, justru kita harus lebih baik sama mereka. Kita harus bantu-bantu kalau kita numpang di rumah orang. Jangan cuma makan tidur aja. Pastikan hidup kita jadi berkat dimanapun kita berada. Saya yakin kalau Anda hidupi kebenaran firman Tuhan ini, gak akan ada orang yang bilang Anda tidak tahu diri. Tuhan berkati, mari kita berdoa. Sejak dikirimnya guru dengan pengharapan tempat ini, akhirnya mereka mulai sekarang ini bisa berbahasa Indonesia, membaca menulis,
dan mereka punya potensi yang kelihatan sekali berkembangnya perbedaan antara 1 tahun yang lalu dengan tahun ini. Suka duka, perjuangan guru tangan pengharapan dalam membangun pendidikan di pedalaman Indonesia.